Pasukan Israel IDF dikabarkan menyerbu Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara pada Jumat 3 Januari 2025. Dalam penyerbuan itu, para serdadu Zionis tersebut melontarkan ancaman terhadap staf medis dan pasiennya. Pihaknya juga memerintahkan agar semua orang yang berada di rumah sakit tersebut segera mengevakuasi diri. Bahkan IDF meminta para staf medis itu meninggalkan pasiennya yang dalam kondisi kritis. Dikutip dari Tribun News, serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia itu terjadi seminggu selesai IDF merangsek masuk dan mengusir paksa orang-orang yang ada di RS Kamal Adwan. Padahal, sebagian pasien di RS Kamal Adwan dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Namun kini Rumah Sakit Indonesia itu justru berada di bawah pengepungan ketat tentara Israel. Tak hanya itu, IDF terus-menerus melesatkan tembakan ke sekeliling fasilitas medis tersebut. Padahal rumah sakit itu dalam keadaan kritis lantaran persediaan medisnya telah habis. Naasnya, IDF juga menghancurkan bagian oksigen dan listrik rumah sakit. Direktur RS Indonesia pun menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk menyelamatkan nyawa warga sipil yang terluka. Will not leave without the patient. I told him just call Dr. Tabor and Narsami. I don't know what's going on really. Okay. Yeah. So Because kalau yeah. This is sorry. currently happening just now, you know. Oh yeah, just now. So Israeli in the hospital now, or they call by phone, or how is it, doctor? No, yeah, in front of the hospital, I think they ask. I don't have the detail really. He just told me that they request from us to go outside the hospital. Maybe in the front of the hospital, yeah. Oh, maybe in the front of the hospital. Yeah, and by phone, yeah, by this mic, by mic. Oh, by loudspeaker. Yeah. By loudspeaker, and they asked Dr. Iyas to evacuate without the patients. To leave the patient. He said to evacuate. He said I have patients. They cannot go by walking. He said leave the patient and go. And I told him just ask Dr. Fathabord and tell him that there is a patient. They request you. They give me order to evacuate. And we'll see what's happening, inshallah. Okay, doctor. Please keep me updated, doctor. Inshallah. Okay, we pray for the best. Okay. Thank you, Dr. Marwan. Assalamualaikum. Allah hafiz, inshallah. Militer Israel atau IDF membantah telah menangkap Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, Dr. Hussam Abu Safia. Padahal baru-baru ini beredar foto dan video yang menampilkan seorang pria berjubah dokter tampak berjalan ke arah tank IDF. Kemudian dalam video lainnya, tentara Israel tampak membuka tank dan Dr. Hussam muncul dari balik pintu. Dr. Hussam lantas masuk ke dalam tank Zionis tersebut. Meski begitu, IDF masih tak mau mengakui perbuatannya. Pernyataan militer Israel itu lantas menuai kecaman. Bahkan tak sedikit yang mengecap pasukan Zionis itu cuci tangan atas keberadaan Dr. Hussam. Sementara itu, klub tahanan menunjukkan bahwa Dr. Hussam merupakan satu dari 320 staf medis yang ditangkap IDF. Pemerintahan Joe Biden secara informal memberitahu Kongres Amerika Serikat tentang usulan kesepakatan senjata senilai $8 miliar dengan Israel. Kesepakatan itu mencakup pemasokan amunisi untuk jet tempur dan helikopter serang serta peluru artileri. Dikutip dari The Times of Israel, sebagian dari kesepakatan itu dapat dipasok dari stok Amerika Serikat saat ini. Sedangkan sebagian lainnya memerlukan waktu 1 tahun atau lebih untuk terlaksana. Paket tersebut termasuk rudal udara ke udara, peluru artileri 155 mm, rudal Hellfire, dan bom berdiameter kecil. Selain itu ada pula perlengkapan ekor Jidam
hulu ledak seberat 500 pon, dan sekering bom. Dilaporkan kesepakatan itu ditujukan untuk mendukung keamanan jangka panjang Israel. Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Pembelaan diri itu untuk mencegah agresi dari Iran dan proksinya. Selama 455 hari berturut-turut, sayap militan Hamas Brigadir Al-Qassam melakukan serangan terhadap pasukan Israel. Seperti pada Jumat 3 Januari 2025, Al-Qassam melaporkan telah berhasil menarget kendaraan pasukan Zionis. Dikutip dari Al-Qassam.ps, sayap militan Hamas itu meluncurkan rudal SAM ke arah helikopter Apache IDF. Helikopter itu ditembak jatuh saat beroperasi di sebelah timur Camp Bureij di jalur Gaza Tengah. Kemudian Al-Qassam juga membuat 4 tank Merkava IDF hancur lebur. Al-Qassam mengerahkan alat peledak tinggi saat menarget tank yang ada di poros Tahadum Timur Jabalia. Tak berselang lama, Al-Qassam kembali melumpuhkan tank Merkava IDF di timur Jalan Al-Saftawi, barat Camp Jabalia. Dalam operasi itu, Al-Qassam menggunakan perangkat Shawash untuk menghancurkan tank IDF. Hamas mengumumkan bahwa putaran baru perundingan tak langsung mengenai gencatan senjata di Gaza dilanjutkan di Doha, Qatar. Hal itu diumumkan pejabat senior Hamas Bassem Naim pada Jumat 3 Januari 2025. Dikutip dari Arab News, perundingan baru ini akan berfokus pada kesepakatan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel. Perundingan baru ini dilakukan seusai mediator dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat gagal mengakhiri konflik di Gaza. Dalam pernyataannya, Bassem Naim menegaskan keseriusan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Bahkan pihaknya menginginkan agar gencatan senjata tersebut dapat direalisasikan secepat mungkin. Sebelumnya, pada Kamis 2 Januari 2025, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa pihaknya telah mengizinkan negosiatornya untuk melanjutkan pembicaraan di Doha. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.